Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum persamaan diferensial, yaitu tugas pertemuan 5 tentang persamaan diferensial orde 2 homogen, dan tugas pertemuan 6 tentang persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Pertama, kita akan mengerjakan tugas persamaan diferensial orde 2 homogen, yaitu pertemuan 5 terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Di sini soalnya adalah carilah solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial berikut. Kemudian gambarkan grafiknya dengan batas interval X sama dengan negatif 0,5 sampai dengan 0,5. Persamaan diferensial orde 2-nya yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0, dengan nilai awal Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan negatif 1. Nah, persamaan pada soal ini disebut persamaan diferensial orde 2 homogen. Mengapa demikian? Disebut orde 2 karena di sini turunannya adalah turunan kedua, dan disebut homogen karena ini persamaannya sama dengan 0. Jadi, persamaan Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0 disebut dengan persamaan diferensial orde 2 homogen. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkah penyelesaian soalnya. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetikkan with buka kurung plots tutup kurung titik koma lalu enter. Mengapa kita mengetikkan demikian? Karena pada soal kita diminta untuk menggambar grafik, sehingga kita harus mengetikkan perintah with plots. Lanjut, setelah itu kita tuliskan persamaan diferensial orde 2 pada soal. Seperti biasa, kita beri nama terlebih dahulu, misalnya namanya adalah pers, kemudian titik 2 sama dengan, buka kurung, kemudian di sini Y double aksen kita tuliskan dengan D kapital, add 2. Nah, mengapa di sini menulisnya dengan add-nya ada 2 kali? Karena merupakan turunan kedua, yaitu Y double aksen. Kemudian setelah itu buka kurung, Y tutup kurung, setelah Y jangan lupa X, maka buka kurung, X tutup kurung, ditambah 2Y aksen, maka ditambah 2 bintang, buka kurung, D kapital, kemudian Y, tutup kurung, X tutup kurung 2 kali. Nah, di sini untuk yang turunan pertama kita tidak perlu menggunakan add. Kita cukup menuliskan dengan seperti biasa, yaitu D kapital, Y, kemudian X. Lanjut ditambah Y, maka di sini ditambah Y. Setelah Y jangan lupa kita beri X, maka dalam kurung X sama dengan 0, titik koma, lalu kita enter. Nah, menghasilkan persamaan diferensial orde 2 pada soal. Lanjut, setelah kita tuliskan persamaan diferensial orde 2 homogen pada soal, kita cari solusi umum dari persamaan tersebut menggunakan perintah dissolve. Caranya kita beri nama terlebih dahulu, misalnya namanya adalah solum, kemudian titik 2 sama dengan dissolve, buka kurung, kemudian persamaan diferensial orde 2 homogennya namanya pers, maka kita ketikkan pers, koma, Y, buka kurung X, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma, kemudian kita enter. Sehingga kita di sini sudah menemukan solusi umum dari persamaan orde 2 homogen pada soal. Lanjut, karena di sini pada soal ini terdapat batas-batasan seperti Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan negatif 1, dan juga terdapat intervalnya, maka di sini kita harus mencari solusi khususnya.
Mencari solusi khususnya, caranya adalah seperti biasa kita beri nama terlebih dahulu, misalnya namanya adalah solus, kemudian titik 2 sama dengan, ketikkan di solve, buka kurung kurawal, kemudian kita tuliskan nama persamaan diferensial order 2 homogennya adalah pers, koma, kita tuliskan nilai awalnya. Di sini nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 2, maka kita tuliskan Y buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 2. Kemudian batas yang kedua adalah Y aksen 0 sama dengan negatif 1, maka kita tuliskan koma D kapital Y buka kurung 0 tutup kurung sama dengan negatif 1, koma Y buka kurung X tutup kurung 2 kali, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menemukan solusi khusus dari persamaan diferensial pada soal dengan batas-batas yang diketahui juga pada soal. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan grafik dengan batas intervalnya adalah negatif 0,5 sampai 0,5. Untuk menggambarkan grafik, kita gunakan perintah plot ya. Di sini caranya adalah kita ketikkan plot, kemudian buka kurung, kita ketikkan RHS. Nah, RHS ini merupakan singkatan dari right hand side, yang fungsinya adalah kita fokus menggambarkan hasil atau sebelah kanan. Nah, di sini kan ada fungsinya YX sama dengan 2E pangkat negatif X ditambah E pangkat negatif X dikali X. Nah, karena kita sudah mengetikkan RHS, maka nanti yang tergambar pada grafik hanya fungsi yang sebelah kanan saja. Untuk YX ini tidak ikut tergambar. Nah, setelah kita mengetikkan RHS, kita ketikkan buka kurung. Nama solusi khususnya adalah solus, maka kita ketikkan solus, kemudian tutup kurung, koma, kita tuliskan intervalnya yaitu X sama dengan intervalnya dari negatif 0,5 sampai 0,5. Nah, untuk tanda koma pada desimal kita gunakan titik ya, kita ganti dengan titik. Dan untuk kata sampai atau hingga kita gunakan titik sebanyak 2 kali. Di sini kan batasnya negatif 0,5 sampai 0,5, maka kita ketikkan negatif 0,5 titik-titik 0,5 tutup kurung titik koma, lalu kita enter. Sehingga di sini sudah tergambar grafik dari persamaan diferensial order 2 Y double aksen ditambah 2 Y aksen ditambah Y sama dengan 0 dengan nilai awal Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan negatif 1 dengan batas intervalnya adalah X sama dengan negatif 0,5 sampai 0,5. Gambar grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya berupa garis lurus. Berikutnya, saya akan mengerjakan tugas pertemuan 6 praktikum persamaan diferensial, yaitu tentang persamaan diferensial order 2 non-homogen. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Di sini soalnya adalah yang pertama, carilah solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial non-homogen berikut. Y double aksen dikurangi 2 Y aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, DY0 sama dengan negatif 1, dan sketsakan X sama dengan negatif 2 hingga 2. Nah, di sini kita tinjau persamaan pada soal, itu merupakan persamaan diferensial order 2 non-homogen. Disebut persamaan diferensial order 2 karena di sini turunannya adalah yang paling tinggi adalah turunan kedua. Dan disebut non-homogen karena persamaan ini tidak sama dengan 0 atau setelah tanda sama dengan ini bukan 0, melainkan merupakan fungsi bebas yang mempengaruhi Y.
yaitu fungsi bebasnya adalah X kuadrat dikali E pangkat X. Jadi, persamaan Y double aksen dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X merupakan persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Baik, kita jawab soalnya. Sebelum menjawab soal ini, kita perlu mengetikkan with plots karena pada soal kita diminta untuk mensketsakan gambar grafik dari persamaan diferensial orde 2 ini. Jadi kita ketikkan with plots. Kita klik yang tanda ini dulu, lalu kita ketikkan with, buka kurung plot, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan yang berwarna biru ya, artinya lembar kerja kita sudah siap. Lanjut, setelah kita mengetikkan with plots, kita ketikkan persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada soal. Nah, di sini kita jawab terlebih dahulu, jawab. Lalu kita klik yang ini. Kita tuliskan persamaan pada soalnya dengan cara kita beri nama terlebih dahulu, misalnya namanya adalah A, kemudian titik 2 sama dengan, karena turunan maka kita gunakan perintah div, buka kurung, Y, buka kurung X, tutup kurung, koma, X, $2, tutup kurung. Nah, di sini mengapa kita gunakan X $2? Karena merupakan turunan kedua yaitu Y double aksen. X $2 ini adalah cara lain untuk menuliskan X, X, karena kalau biasanya turunan kedua itu kita tuliskannya div, buka kurung YX, X, X. Tapi, penulisan tersebut kita juga bisa ganti dengan penulisan lain, caranya adalah div, buka kurung YX, X $2. Sama saja, kita bebas untuk memilih mau pakai cara yang mana. Kemudian lanjut di sini dikurangi 2Y aksen, maka kita tuliskan dikurangi 2 bintang, karena turunan kita ketikkan div, buka kurung, Y, buka kurung X, tutup kurung, karena turunan pertama, maka setelah tanda koma kita hanya menuliskan 1 kali X, kemudian tutup kurung. Lanjut di sini ditambah Y, maka kita ketikkan ditambah Y, setelah Y jangan lupa kita beri X, tutup kurung, sama dengan X pangkat 2, lalu bintang, karena dikali kita ketikkan bintang pada keyboard, lalu untuk E pangkat X kita bisa tuliskan dengan cara EXP, buka kurung X, tutup kurung, lalu titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita tuliskan persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada soal, yaitu di sini tertulis D kuadrat per DX kuadrat YX dikurangi 2, D per DX YX tambah YX sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X. Selanjutnya, kita mencari solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada soal, yaitu caranya menggunakan sintaks dissolve. Kita ketikkan namanya, misalnya namanya adalah solum, lalu titik 2 sama dengan dissolve, buka kurung, nama persamaan diferensial orde 2 yang mau kita cari solusi umumnya adalah A, kita ketikkan A, koma, Y, buka kurung X, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, lalu kita
Enter. Di sini kita sudah menemukan solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada soal, yaitu YX sama dengan E pangkat X C2 ditambah E pangkat X kali X C1 tambah 1/12 X pangkat 4 dikali E pangkat X. Nah, karena pada soal ini terdapat nilai awal atau batas-batasnya, maka kita perlu untuk mencari solusi khusus. Namun, sebelum mencari solusi khusus, kita masukkan terlebih dahulu nilai awal yang ada pada soal. Kita beri nama, misalnya nilai awalnya adalah A1, kemudian titik 2 sama dengan nilai awal pada soal adalah Y0 sama dengan 1, maka kita ketikkan Y buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 1, kemudian koma, DY0 sama dengan negatif 1, maka kita ketikkan D buka kurung DY buka kurung D buka kurung Y tutup kurung buka kurung lagi 0 tutup kurung sama dengan negatif 1. Lalu titik koma, setelah itu kita enter. Setelah kita menuliskan batas-batas awal, batas-batas nilai awal pada soal, selanjutnya kita mencari solusi khusus dari persamaan diferensial orde 2 pada soal. Caranya kita tuliskan, misalnya namanya adalah solus, kemudian titik 2 sama dengan dissolve, buka kurung kurawal, yang mau kita cari solusi khususnya adalah persamaan diferensial orde 2, namanya adalah A, koma, kemudian batas nilai awalnya adalah direpresentasi oleh A1, maka kita ketikkan A1, lalu tutup kurung kurawal, koma, Y, buka kurung X, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah menemukan solusi khusus dari persamaan Y double aksen dikurangi 2 Y aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X. Langkah terakhir adalah kita mensketsakan grafik dari persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada soal. Dengan intervalnya adalah negatif 2 hingga 2. Caranya sama dengan penyelesaian persamaan diferensial orde 2 homogen yang menggambar grafik sebelumnya, yaitu pertemuan 5. Untuk menggambar grafik, kita gunakan perintahnya adalah plot. Plot, kemudian buka kurung, RHS. Ingat, RHS ini singkatan dari right hand side, yang fungsinya adalah agar kita menggambarkan grafik atau kita memfokuskan untuk menggambar grafik persamaan yang sebelah kanan, sehingga persamaan yang sebelah kirinya tidak ikut tergambar. Yang YX ini tidak ikut tergambar. Yang tergambar hanya E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X kali X tambah 1/12 X pangkat 4 dikali E pangkat X. Kemudian setelah kita mengetikkan RHS, kita ketikkan buka kurung, kemudian kita ketikkan solusi khususnya, namanya adalah solus, maka kita ketik solus, kemudian tutup kurung, koma, lalu kita ketikkan intervalnya. Di sini intervalnya X sama dengan negatif 2 hingga 2, maka kita ketikkan X sama dengan negatif 2, titik-titik 2. Lalu tutup kurung, setelah itu titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah tergambar ya grafik dari persamaan diferensial orde 2 non-homogen Y double aksen dikurangi 2 Y aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, DY0 sama dengan negatif 1, dan intervalnya adalah negatif 2 hingga 2. Gambar grafiknya seperti ini.
Lanjut kita jawab soal yang nomor 2. Di sini soal yang nomor 2 adalah carilah solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial non-homogen berikut. Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 3 cos 2X ditambah E pangkat negatif X dengan nilai awal Y 0 sama dengan 0, DY 0 sama dengan 2, dan sketsakan X sama dengan negatif 2 hingga 2. Untuk soal yang nomor 2 ini, cara penyelesaiannya sama dengan yang nomor 1. Kita jawab, karena pada di atas kita sudah menuliskan with plots, di sini kita tidak perlu menuliskan with plots kembali. Lanjut, kita langsung saja mengetikkan persamaan diferensial order 2 non-homogen pada soal. Jangan lupa sebelumnya kita klik ini terlebih dahulu. Lalu kita tulis persamaannya dengan memberi nama, misalnya namanya adalah B, kemudian titik 2 sama dengan Y double aksen, berarti karena turunan kita gunakan sintak div. Buka kurung Y, kemudian buka kurung X, tutup kurung. Di sini kita gunakan yang lambang dolar ya. Berarti karena turunan kedua, maka kita ketikkan X dolar 2. Tutup kurung. Lalu ditambah Y aksen. Berarti ditambah, karena turunan kita gunakan sintak div. Buka kurung Y, buka kurung X, tutup kurung, koma, X. Karena turunan pertama, maka setelah tanda koma hanya menuliskan satu kali X. Kemudian tutup kurung. Dikurangi 6Y. Berarti kita ketikkan kurangi 6 bintang Y. Setelah Y, jangan lupa X. Kita ketikkan buka kurung X, tutup kurung. Sama dengan 3 cos 2X, maka kita ketikkan 3 bintang cos, lalu buka kurung, 2 bintang X, tutup kurung, ditambah E pangkat negatif X. Untuk E pangkat negatif X, kita bisa tuliskan dengan EXP, buka kurung, negatif X. Lalu tutup kurung, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah tertulis persamaan diferensial order 2 pada soal. Selanjutnya, kita mencari solusi umum dari persamaan diferensial yang namanya B. Maka kita beri nama, misalnya namanya adalah SU. SU ini singkatan dari solusi umum, tapi kita bebas mau memberi nama apa saja asalkan sebelumnya belum ada nama tersebut. Kemudian kita ketikkan untuk mencari solusi umum, kita gunakan sintaksnya adalah dissolve. Kemudian buka kurung, yang mau kita cari solusi khususnya adalah persamaan B, maka kita ketikkan B, koma, Y, buka kurung X, tutup kurung 2 kali, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menemukan solusi umum. Selanjutnya, karena di sini ada batas-batas nilai awal yang mengharuskan kita mencari solusi khusus. Namun sebelumnya kita tuliskan dulu ya batas nilai awalnya. Caranya kita ketikkan dulu misalnya namanya B1, kemudian titik 2 sama dengan nilai awalnya adalah Y 0 sama dengan 0, maka kita ketikkan Y buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 0, D buka kurung Y tutup kurung buka kurung lagi 0 tutup kurung sama dengan 2, lalu kita ketikkan titik koma, lalu enter. Nah, setelah kita menuliskan batas-batas nilai awalnya, kita bisa mencari solusi khusus dari persamaan diferensial pada soal. Caranya kita beri nama, misalnya namanya adalah SK, atau
singkatan dari solusi khusus. Kemudian setelah itu kita ketikkan di solve. Lalu buka kurung kurawal. Persamaan yang mau kita cari solusi khususnya adalah B, koma, nilai awalnya adalah B1, maka kita ketikkan B1, tutup kurung kurawal, koma, Y, buka kurung X, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma, kemudian enter. Di sini kita sudah menemukan solusi khususnya. Langkah terakhir adalah kita sketsakan grafiknya. Caranya seperti biasa, kita gunakan perintahnya plot, kemudian buka kurung, RHS agar yang tergambar hanya ruas sebelah kanan. Kemudian buka kurung lagi. Solusi khususnya kita ketikkan. Di sini solusi khususnya diwakili oleh nama SK, maka kita ketikkan SK. Lalu tutup kurung. Kemudian koma, kita tuliskan intervalnya. Intervalnya adalah X sama dengan negatif 2 hingga 2. Maka kita ketikkan X sama dengan negatif 2. Untuk kata hingga kita gunakan titik sebanyak 2 kali. Negatif 2, titik-titik 2. Lalu tutup kurung, lalu titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tergambar ya grafik dari persamaan diferensial order 2 non-homogen Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 3 cos 2X ditambah E pangkat negatif X dengan nilai awal Y0 sama dengan 0, DY0 sama dengan 2, dan intervalnya dari negatif 2 hingga 2. Gambar grafiknya seperti ini. Sudah selesai. Kita menjawab soal tugas pertemuan 6. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan persamaan diferensial order 2 non-homogen maupun homogen. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.